ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan ini nikmat yang paling agung yang tidak Allah berikan kepada setiap manusia. Allah berikan kepada kita nikmat mulia, yaitu Allah jadikan kita para penuntut ilmu agama. Ini merupakan nikmat agung yang tidak Allah berikan kepada setiap manusia, bahkan tidak kepada setiap muslim. Karena kaum muslimin setelah Allah berikan nikmat hidayah Islam, di antaranya ada yang tidak mau mengkaji, mempelajari agama. Tapi alhamdulillah Allah berikan kita kekuatan, kemudahan untuk mempelajari agamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan daripada bab yang ketiga, yaitu man haqqaqa tauhida dakhal jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mewujudkan tauhid dengan sebenarnya, maka akan masuk surga tanpa hisab. Ini menunjukkan bahwasanya manusia yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya, ada yang masuk surga tanpa hisab, dan ini derajat paling tinggi. Ada di antaranya masuk surga dengan hisab yang mudah, dengan hisab yang mudah, hisaban yasira, hisabun ghairu asir, artinya yasir, hisab yang mudah. Ditunjukkan kesalahannya, mengakui, kemudian suruh masuk surga. Yang ketiga, ada yang dihisab dengan hisab yang sulit, ghairu yasir, artinya sulit. Tidak cukup ditunjukkan kesalahannya, tapi nikos. Ya, kenapa? Dan Nabi SAW bersabda, man nukisal hisab udzib. Siapa yang dimunakosah hisabnya pasti disiksa. Man nukisal hisab udzib. Tapi sekadar ditunjukkan kesalahannya, kemudian seorang hamba mengakui karena keimanan yang tinggi, karena kebersihan hatinya dan amalnya yang mengalahkan kesalahannya, ditunjukkan, dia ngakui, maka itu namanya apa? Hisab yang mudah, namanya ard, bukan nikos. Nah, kita sudah membahas bab ini dari yang pertama
tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau mewujudkan dan merealisasikan tuntutan tauhid dengan sempurna. Kita juga sudah mengkaji dalil yang kedua tentang sifat orang-orang yang beriman, yang mana mereka tidak berbuat syirik, dan ini kunci paling mendasar. Syaratnya tidak berbuat kesyirikan. Ini kunci dasarnya masuk surga. Kemudian kita telah mengkaji dalil yang ketiga, dan ini dalil yang terperinci yang menjelaskan tentang kandungan bab yang akan dibahas oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk pada kandungan bab. Kandungan bab fi masailu. Pada bab ini ada kandungan-kandungan penting. Al-ula, yang pertama, ma'rifatu maratibin nasi fit tauhid. Mengetahui tingkatan manusia dalam bertauhid. Berarti manusia dalam mewujudkan tauhid itu bertingkat-tingkat. Makanya ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang dihisab dengan hisab yang mudah, ada yang melalui proses yang sulit, tapi karena seorang beriman, bertauhid, ujung-ujungnya termasuk surga. Nah, tentang tiga tingkatan orang bertauhid ini Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Yang pertama, ada yang sempurna tauhidnya. Sempurna tauhid. Jadi tauhidnya membuahkan kewajiban plus perhatian dengan amal yang sunnah. Tauhidnya membuahkan meninggalkan yang haram plus dengan meninggalkan yang makruh. Ini tingkatan yang sempurna. Yang kedua adalah mutawassit, yang pertengahan. Yang pertengahan. Tauhidnya membuahkan kewajiban, tapi kurang perhatian dengan amalan-amalan yang sunnah. Dia berjuang bahwasanya tauhidnya itu menyebabkan dia meninggalkan yang haram, walaupun yang makruh diterjang. Ini pertengahan. Yang ketiga adalah yang mana tauhid dan keimanannya tidak membuahkan tingkatan seperti tingkat yang kedua, apalagi yang ketiga. Dinamakan dengan zalim li nafsi, mendolimi dirinya. Kewajiban kadang dilalaikan, yang haram diterjang, walaupun dalam dirinya ada keimanan dan tauhid yang dia imani dan dia yakin. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah." Kemudian kami wariskan kitab kepada para hamba kami, itu orang yang beriman, yang bertauhid. Di antara mereka ada yang mendolimi dirinya sendiri, yang wajib diterjang, yang haram yang wajib ditinggalkan, yang haram
diterjang, walaupun dia tidak berbuat kesyirikan. Yang kedua adalah di antara mereka ada yang pertengahan, kemudian ada yang sabiqum bil khairat, yang terdepan dalam kebaikan. Berarti tauhid ini menyebabkan seorang selamat dari api neraka, bisa jadi selamat secara sempurna. Selamat secara sempurna artinya enggak masuk neraka sama sekali, seperti golongan yang apa? Masuk surga tanpa hisab, atau yang hisab dengan hisab yang mudah, hisaban yasira tadi. Tapi terkadang tauhid itu menyelamatkan dari neraka, artinya menyelamatkan kekal di neraka. Sebelumnya diazab terlebih dulu karena dosanya, seperti golongan yang apa? Zalim li nafsihi tadi, yang dimunaqashah hisabnya, manukisal hisab udzib, yang dihisab dengan hisab yang sulit. Maka kita mohon kepada Allah, kalau tidak masuk dalam golongan yang sabiqum bil khairat, yang tanpa hisab, maka kita mohon kepada Allah paling tidak mendapatkan hisab yang mudah minimal. Tapi kita berharap karena kita belajar tauhid, kita mempelajari tentang konsekuensi daripada tauhid itu bisa mengantarkan pada masuk surga tanpa hisab, maka kita punya cita-cita yang agung. Karena Nabi mengajarkan kepada kita, idza sa'altumullah fas'alu al-firdausul a'la. Kalau minta kepada minta surga firdaus yang paling tinggi, nggak boleh tanggung. Maratibun nas fit tauhid. Jadi yang pertama, dengan mengkaji bab ini kita memahami tingkatan manusia dalam bertauhid. Tingkatan manusia dalam bertauhid. Nah, kalau kita lihat hadis tadi, coba perhatikan bagaimana sifat mereka, orang yang tauhidnya tinggi. Coba perhatikan sifat mereka. Humul ladzina la yastarqun. Mereka tidak minta untuk diruqyah. Tidak minta. Menunjukkan kesempurnaan tawakalnya kepada Allah. Tidak mau tunduk kepada para hamba Allah. Dan ini yastarqul minta ruqyah ini masuk dalam kategori hukumnya makruh. Berarti tauhidnya membuahkan meninggal yang makruh secara hukum asalnya. Kemudian walayak tahun, tidak minta kai, yaitu diobati dengan besi, dipanaskan lalu ditaruh di organ yang sakit. Ini bahaya, artinya sakit, pedih. Ini hukumnya juga makruh. Sehingga disebutkan dalam hadis asyifa'u fi salatin, termasuk jenis obat itu ada 3 kata Rasulullah, yaitu meminum madu, kemudian syartatu mihjamin dengan hijamah, kemudian yang ketiga kayyatun narin, yaitu dengan kai tadi. Kemudian beliau bersabda, wa inni annahu ummati anil kai, aku melarang umatku dari kai, besi tadi.
Itu butuh orang yang ahli, nggak boleh sembarangan. Salah satu jenis pengobatan. Aku melarang. Larangan di sini bukan larangan yang mengandung makna pengharaman, bukan. Tapi di sini adalah nahyul karohah yang menunjukkan mana makruh. Dan larangan itu menunjukkan haram atau makruh. Para ulama wali usul yang memahami dengan konteks yang ada, kemudian melihat dalil-dalil yang lainnya. Secara asal perintah menunjukkan wajib, tapi kadang ada sebab lain. Ada pemaling yang menjadikan itu hukumnya adalah sunnah karena ada dalil yang lain. Larangan secara asal menunjukkan hukum haram, tapi terkadang menunjukkan hukum makruh kalau ada pemalingnya. Dari hukum haram kepada hukum makruh. Tapi seorang muslim ketika ada perintah hatinya tidak bertanya haram atau wajib atau sunnah. Begitu pula ketika ada larangan tidak bertanya apakah haram atau makruh. Tapi ketika perintah, jiwa seorang muslim adalah berusaha untuk mewujudkan sami'na wa ata'na. Begitu pula ketika ada larangan. Dan para salaf dahulu perhatian dengan amal-amal sunnah, karena amal sunnah itu benteng bagi amal ibadah wajib. Yang perhatian menjalankan amalan-amalan sunnah, maka itu menjaga amal-amal wajib dan menyempurnakan kekurangan yang ada pada ibadah wajibnya. Karena seorang menjalankan ibadah wajib itu ada kekurangannya. Sholat kadang-kadang macam-macam pikirannya, ada kekurangan. Nah, tembelnya adalah apa? Amal-amal sunnah. Para salaf dahulu ya'maluna bis sunnah li'anna sunnah. Para salaf dahulu mengamalkan amalan-amalan sunnah karena alasannya apa? Ini adalah sunnah Nabi. Tapi kalau kita kadang enggak, meninggalkan sunnah dengan alasan cuman sunnah. Para salaf dahulu meninggalkan sesuatu yang makruh karena mereka paham ini ada hukumnya makruh, dibenci. Siapa yang benci? Ya Allah. Tapi kalau kita terkadang sengaja menjalankan yang makruh dengan alasan sekedar hukumnya makruh, seakan-akan yang sunnah untuk ditinggalkan, seakan-akan yang makruh untuk dijalankan. Padahal sunnah itu masuk dalam perintah dan makruh masuk dalam larangan. Walaupun tingkatannya tidak seperti tingkatan yang haram, tapi itu menyempurnakan seorang hamba dalam membentengi seorang hamba dari perbuatan-perbuatan haram. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man ittaqa syubuhat faqad istabra li dini wa irdi, wa man waqa fi syubuhat waqa fil haram." Siapa yang menjauhi syubhat, ya syubhat, walaupun tidak mesti makruh, maka berarti dia menjaga agama dan kehormatannya. Siapa yang jatuh dalam syubhat, maka dia jatuh dalam artinya perkara syubhat itu jembatan menuju perkara yang haram. Jembatan menuju perkara yang haram tadi. Kemudian dalam hadis tadi, wala yatarkun wala yatatayyarun. Nah, kalau ini haram, wala yatatayyarun, tidak bertatayyur, tidak merasa sial dengan seekor hewan. Kalau dari toir zaman jahiliyah dahulu dengan seekor burung ketika musafar, ini kalau dilepas ke kanan apa ke kiri, oh kanan berarti safar ini baik, kalau ke kiri oh berarti safarnya tidak baik. Itu orang jahiliyah dahulu. Orang jahiliyah juga tatayurnya dengan bulan ada. Di antara mereka ada tatayur dengan bulan Syawal. Di antara mereka ada yang tatayur dengan bulan Safar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
menyelisih mereka. Rasulullah menikah dengan Aisyah pada bulan Syawal. Dan beliau bersabda, wala safar, tidak ada bulan safar yang sial-sial, nggak ada. Ada yang dengan bulan-bulan yang lainnya. Kalau orang kita ada bulan dengan bulan Dzulqa'dah yang katanya selo, ada yang merasa sial dengan bulan Muharram, padahal itu termasuk bulan-bulan mulia dalam Islam. Minal asyhur al-hurum, bulan-bulan mulia yang kita diperintahkan untuk sunahkan untuk berpuasa. Ya, termasuk puasa mulia adalah bulan haram, bulan Muharram. Ya. Dan manusia berkaitan dengan bulan Muharram itu punya cara pandang bermacam-macam. Sebagian ada yang memandang bulan Muharram itu, bulan Muharram Jawa ini bulan apa? Nah, bulan Syura. Sebagian ada yang memandang dengan kacamata mistik, dianggapnya ini bulan sial, ya. Nah, nanti ada yang mungkal zaman, ada yang potong rambut setahun sekali, dipotong bulan Muharram, macam-macam. Ya, ada yang nanti ya hewan yang dilepas kotorannya butar-butar, macam-macam. Yang kedua, ada yang memandang bulan Muharram itu dengan semangat amal tanpa peduli dengan tuntunan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kadang mengamalkan amal-amal yang tidak diajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, melihat bulan Muharram kacamata syariat, dan ini harus kita berusaha untuk menjalankannya. Apa yang dituntunkan syariat berkaitan dengan bulan Muharram? Puasa, dia puasa, maka disunahkan untuk puasa bulan Muharram. Meningkatkan amal secara umum, menjauhi dosa, karena bulan Muharram termasuk bulan-bulan asyhur hurum yang mana dosa diagungkan oleh Allah. Maka jangan melihat bulan Muharram dengan kacamata mistik, jangan pula melihat dengan kacamata semangat amal tanpa peduli akan tuntunan, tapi hendaknya kita melihatnya dengan kacamata syariat tuntunan. Bagaimana dahulu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan, begitu pula para sahabat, karena tidak ada lebih semangat dalam berbuat baik dalam beragama melebihi Rasul dan para sahabat. Suatu yang baik yang kita sangka pada hari ini, kalau tidak dikerjakan oleh para sahabat, berarti itu tanda tanya besar. Apakah kita lebih semangat dalam kebaikan daripada mereka, ataukah kita justru membuka pintu-pintu keburukan? Seperti kisah pada zaman sahabat, ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud masuk ke suatu masjid, ada sekelompok orang, hilakon, setiap kelompok ada satu yang mimpin dzikir, kemudian menggunakan batu-batuan dipimpin. Heran Ibnu Mas'ud ini, Abu Musa al-Asy'ari. Heran Abu Musa al-Asy'ari, kelihatannya baik dzikir, tapi model seperti ini tidak pernah kita lihat zaman Rasulullah. Begitu pula para sahabat yang mengerjakan itu. Maka dia berangkat ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian diceritakan. Kemudian berangkatlah Abu Musa al-Asy'ari dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud ke tempat tadi. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengingkari perbuatan mereka. Ma asrahalakatakum, kata beliau, alangkah cepatnya binasa kalian.
Thiyabu Rasulullah tubla atau lam tabla, baju belum usang, artinya Rasul belum lama meninggal. Washabatul mutawafid, para sahabat masih banyak para sahabat. Kata mereka apa? Ya Abu Abdurrahman, la nuridu illa khaira, kami tidak ingin kecuali kebaikan. Kami gunakan batu-batu ini untuk zikir. Subhanallah, yang lain ikut subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, dipimpin. Bandingkari sebelum Mas belum mengatakan kam min muridin khairi lan yusibah, berapa banyak orang ingin kebaikan tapi tidak dapat. Jadi kembali kepada hadis tadi, wala yatatayyarun, mereka enggak tatayyur. Berarti yang haram ditinggalkan, apalagi tatayyur itu bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Walaupun secara umum orang tatayyur itu jatuh dalam syirik kecil, tapi tetap syirik kecil, walaupun namanya kecil, kalau syirik lebih besar daripada dosa besar. Kaidah umumnya sedemikian. Karena menjadikan sebab yang bukan sebab, yang tidak tetapkan syariat sebagai sebab. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkal, mereka bertawakkalnya kepada Allah. Nah, ini sifat-sifat orang-orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tauhidnya membuahkan untuk menjalankan yang wajib ditambah dengan yang sunnah. Kemudian meninggalkan yang haram ditambah dengan meninggalkan yang makruh, itu tingkatan paling tinggi. Sekarang kita masuk pada yang kedua. Kandungan bab yang kedua. Ma mana tahqiqihi? Apa makna tahqiqut tauhid? Mewujudkan dan merealisasikan tuntutan tauhid bagaimana? Cara merealisasikan tauhid adalah dengan takhlisuhu min syawaibi syirki wal bid'ah wal ma'asi. Cara merealisasikan tuntutan tauhid adalah membersihkan tauhid dan iman kita dari yang pertama, membersihkan hati kita dari kesyirikan. Ini satu, dan ini kunci paling utama dan syarat. Kemudian membersihkan tauhid kita dari amal-amal tanpa dasar, kemudian dari dosa dan kemaksiatan. Itu tingkatan tahqiq tauhid sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Kemudian asali satu yang ketiga, kandungan bab yang ketiga, sana'u subhanahu ala Ibrahim bikaunihi lam yaku minal musyrikin. Di sini Allah memuji Ibrahim alaihissalam. Apakah Allah memuji Ibrahim karena namanya? Tidak. Apa karena nasabnya? Tidak. Apakah karena negerinya? Tidak. Tapi karena amal. Apa yang kerjakan Ibrahim? Allah puji karena apa? Lam yaku minal musyrikin. Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Berarti seorang hamba apabila ingin mendapatkan pujian dari Allah, maka jangan sampai dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihissalam dipuji oleh Allah, kenapa? Lam yakum minal musyrikin. Allah berfirman, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu umat. Sudah kita bahas artinya umat di sini, suri tauladan yang baik. Seorang bisa menjadi suri tauladan yang baik, syaratnya satu, akidahnya benar. Yang kedua, ibadahnya benar.
Yang ketiga, akhlaknya benar atau baik. Walaupun tidak ada kemaksuman bagi manusia, tapi secara umum demikian. Tapi kalau kita mencari orang yang maksum, bersih dari kesalahan, nggak ada, kecuali Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kaidah dasar ini perlu kita ketahui. Artinya kita berusaha untuk apa? Memperbaiki akidah kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak dan moral kita, dan kita minta ampun kepada Allah atas kekurangan kita. Kemudian yang keempat, ar-rabi'atu sana'u ala sadatil awliya bisalamati minasyirk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji para penghulunya para wali. Kenapa Allah puji mereka? Karena mereka selamat dari kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan sifat orang-orang yang beriman dengan sempurna, Anda baca dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Terus saya bacakan, ada Quran, Mas, ada mushaf misalnya, ada mushaf. Qad aflahal mu'minun alladzina hum salatihim khashi'un. Enggak ada. Baik. Menurut ambilkan jaket saya. Mas Imam, jaket saya ada. Ya, terima kasih jaketnya. Ya, terima kasih. Ya. Coba kita bacakan. Coba atau sebutkan ayatnya ya. Qad aflahal mu'minun. Coba nanti dibuka dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yang pertama sampai 9 ya. Dibaca. Kemudian setelah itu disebutkan tentang balasannya. Tapi biar kita tidak keluar dari pembahasan tauhid. Tapi intinya dalam kandungan bab yang keempat adalah Allah memuji para penghulu para wali, yaitu orang-orang yang imannya sempurna, yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Nah, di antaranya apa? Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Mereka tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Kemudian faedah yang kelima, kaunu tarkir ruqyati wal qayyim min tahqiqit tauhid. Nah, ini penting ini. Meninggalkan ruqyah, maksudnya di sini minta ruqyah. Karena hadisnya la yastarqun. Bukan sekedar ruqyahnya, minta. Kemudian meninggalkan minta kai termasuk bagian dari merealisasikan tuntutan tauhid. Maksudnya apa? Minta ruqyah. Ada unsur nunduk kepada manusia. Beda dengan orang ruqyah dirinya sendiri. Atau adanya orang yang meruqyah
tanpa ada permintaan beda. Makanya harus ketika diruqyah oleh Aisyah tidak ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukan dat ruqyahnya, karena ruqyah bagian daripada apa? Sarana untuk yaitu pengobatan. Kalau seandainya seorang hamba tidak mendapatkan manfaat langsung, maka tidak memudaratkan. Tapi yang di sini adalah apa? Ada unsur permintaan bergantung kepada manusia. Asadi satu, yang keenam, kaunul jami'i litilkal khisal wa tawakkul. Nah, yang mengumpulkan syarat-syarat atau sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis tadi adalah tawakal kepada Allah. Artinya seorang itu ketika meninggalkan minta ruqyah, meninggalkan minta diobati nekai, meninggalkan tatayur, apa kuncinya? Karena tawakal kepada Allah, ya. Dan tawakal ini kunci ketenangan dalam hati. Kunci ketenangan dalam hati. Kalau seorang dalam hidupnya nggak ada tawakal, tidak pernah tenang. Dia musafar, pikirannya macam-macam, ya, macam-macam. Taib. Kemudian yang ke-7, umku ilmi sahabati bima'rifatihim annahum lam yanalu dzalika illa bi'amal. Kandungan bab yang ke-7 ini menunjukkan dalamnya ilmunya para sahabat. Dari mana diambil faedah ini? Kata mu'allif, karena para sahabat mengetahui bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan tingkatan surga yang tinggi tadi, masuk kata Pak Hisab, kecuali dengan amalan. Berarti beramal soleh itu bagian daripada sebab yang dapat memasukkan seorang dalam surga, bahkan bisa mengangkat derajatnya paling tinggi. Sebab, tapi semua itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba masuk surga tanpa dengan amalnya. Para sahabat berkata, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak pula aku ya Rasulullah. Lah, tidak pula aku. Illa annallahu taghammadani bi rahmati, tapi Allah memberikan aku rahmatnya. Apa artinya seorang hamba tidak masuk surga dengan amalnya? Artinya apa? Yang pertama, karena seorang hamba tidak akan bisa amal tanpa rahmat Allah. Berarti dia bisa beramal itu sendiri karena rahmat Allah. Makanya setiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka, karena setelah disebutkan isti'anah, minta tolong, setelah disebutkan ibadah, karena seorang hamba tidak akan bisa ibadah tanpa pertolongan Allah. Padahal isti'anah ya ibadah. Saat ini disebutkan iyyaka na'budu, isti'anah sudah masuk, tapi disebutkan secara tersendiri. Setelah disebutkan ibadah secara umum, menunjukkan pentingnya isti'anah, minta tolong kepada Allah. Karena seorang hamba tidak akan bisa ibadah tanpa pertolongan Allah. Mana yang kedua, Pak? Seorang hamba tidak masuk surga dengan amalnya. Artinya untuk mendapatkan surga yang mulia, yang agung, yang harus sabdakan mala ainur ra'at, kenikmatan tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam benak dan pikiran manusia, itu tidak mungkin dengan amal. Karena amal kita sangat sedikit, padahal kenikmatan surga luar biasa. Berarti kunci utama bukan amal kita. Nggak cukup amal kita buat nebus surga. Kalau dengan amal berarti amalnya sekian dapatnya sekian, gitu kan. Seorang kerja sehari dapat 100.000, itu balasannya ya imbang.
Kerja sehari dapat 100.000 itu kan imbang. Kerja sehari dapat sekian, timbang. Nah, nikmat surga ini kenikmatan tidak bisa dibayangkan, luar biasanya, karena saking tingginya. Berarti bukan bayaran dari amal kita, tapi amal kita sebab. Tapi yang paling utama apa? Ya, karunia Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, karena kita tidak bisa beramal tanpa rahmat Allah. Yang kedua apa? Tidak masuk kata ampal. Artinya yang kedua, amal kita tidak cukup untuk menebus apa? Keluasan hebatnya surga dan nikmat surga. Tapi amal ini apa? Sarana. Makanya Allah menyebutkan udkhul jannata bima kuntum ta'malun. Masuk surga dengan sebab amal-amal yang kalian kerjakan. Dengan bertauhid, dengan beribadah, beramal baik. Makanya para memahami, tidak kemudian mengambil satu hadis, kalau memang bukan karena amal nggak perlu beramal, tidak. Itu namanya yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakun, beriman sebagian meninggalkannya lainnya. Makanya para sahabat ketika mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya di antara umat ini ada masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa kata para sahabat? Mungkin mereka itu orang yang dilahirkan tidak pernah berbuat syirik, kan gitu kan? Berarti amal. Paham sahabat itu. Sebagian mereka mengatakan mungkin mereka adalah orang-orang yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal berarti untuk mendapatkan kemuliaan harus dengan apa? Amal saleh, dan minta tolong kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa beramal saleh. Kemudian yang ke-8, hirsuhum alal khair. Ini memberikan faedah tentang semangatnya para sahabat terhadap kebaikan. Nggak ada manusia dari umat ini yang lebih semangat terhadap kebaikan melebihi para sahabat. Nggak ada. Makanya semua kebaikan dalam agama sahabat telah mendahului kita. Nggak mungkin kita bisa mendahului para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hirsum al-khair, semangat memberikan kebaikan. Diambil dari mana ini? Dari hadis yang panjang yang disebutkan muallif, penulis, yaitu hari apa? Ketika Rasul menyebutkan tentang keutamaan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung Ukasha mengatakan apa? Harus doakan aku termasuk mereka. Semangat gak? Semangat. Kemudian datang yang lainnya, cuma ditutup oleh Rasulullah dengan bahasa yang halus. Bisa jadi orang tadi belum nyampe tingkatan Ukasha untuk masuk ke tanpa hisab, tanpa azab, atau bisa jadi orang itu adalah orang yang orang munafik atau yang lainnya, atau memang untuk menutup supaya tidak semua orang kemudian berdatangan, padahal belum tentu sampai tingkatan tersebut. Hirsum al khair, semangat pada kebaikan. Nah, apa yang menjadikan para sahabat semangat? Karena iman mereka yang tinggi, tauhid mereka yang murni. Satu. Yang kedua, lingkungan mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu menjadikan mereka semangat. Karena lingkungan baik itu motivasi apa tidak? Motivasi, semangat. Mau buktinya kalau di rumah umpama ada halangan kemudian sholat wajib di rumah, sholat sunnah ditinggalkan. Nanti kalau masjid nambah. Ramadan kalau di masjid jadi semangat. Kalau sholat Ramadan di rumah
berapa menit selesai. Kalau di masjid walaupun panjang-panjang lama lebih kuat, berarti lingkungan berpengaruh. Hirsum al khair, semangat mereka dalam kebaikan. Dan mu'alif ketika menyebutkan semangat para sahabat kebaikan itu bukan sekedar ditaruh cerita, supaya apa? Kita yang membaca, yang belajar supaya berusaha untuk niru semangat dalam kebaikan. Dan memang sifat orang masuk surga termasuk siapa? Sabiqum bil khairat, terdepan dalam kebaikan, At-tasi'atu yang ke-9, dan berikutnya insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini dapat kita bahas. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Tolong dibaca Pak Ali kandungan babnya sebelum kita tutup. Kandungan bab 1 sampai 8. Mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhid. Dua, pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Tiga, sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim karena sama sekali tidak pernah termasuk orang-orang yang bersyukur pada Allah. Empat, sanjungan Allah pada para tokoh wali atau sahabat Rasulullah SAW karena wes saya pakai kacamata nih. bersihnya diri mereka dari perbuatan syirik. Lima, tidak meminta ruqyah beda ya. Kalau ruqyah itu yang kita bahas, kalau ruqyah itu melihat hilal. Jadi ruqyah nah. Meminta supaya luka ditempel dengan besi yang dipanaskan dan tidak melakukan tatayur adalah termasuk pengamalan tauhid yang tinggi. 6, bahwa tawakal pada Allah adalah sifat yang mendasari sikap tersebut. 7, dalam kehidupan para sahabat karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang dinyatakan dalam hadis tersebut tidak dapat mencapai derajat kemuliaan yang demikian kecuali dengan amal. 8, gairah dan semangat para sahabat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan. Baik, jazakallah khairan. Ada pertanyaan? Baik, ini dapat kita bahas. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.